Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Karisma Putra, SPDI, mahasiswa PPG di IAIN Ponorogo tahun 2024. Dengan nomor PPG 352182000364. Fase D kelas 7 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan materi ruqsah dalam beribadah. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keberkahan Allah, selalu dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk materi pagi ini saya akan memberikan materi tentang ruqsah dalam beribadah. Nah, nanti apa ruqsah akan saya jelaskan di akhir materi ini. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik, yang beriman dan bertakwa sesuai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Marilah kita belajar tentang ibadah seperti apa yang diwajibkan dalam agama Islam. Baiklah anak-anak, kemudian berikutnya yaitu adalah apakah semuanya sudah tahu tentang ruqsah? Sedikit-sedikit ya, alhamdulillah sedikit sudah tahu tentang ruqsah. Baiklah untuk anak-anak, materi kali ini saya akan membagi 4 kelompok dalam satu kelas ini. Silakan satu kelompok yaitu berisi berapa anak, jumlahnya berapa siswanya? Silakan 12. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu setiap kelompok terbagi menjadi 3 anak. Baiklah anak-anak, kemudian saya mau bertanya kepada kalian semuanya. Ini tentang sedikit materi tentang ruqsah. Kalian bisa menjelaskan sedikit atau tidak bagaimana ketika kita sakit, kita tidak bisa berdiri, kemudian kita melaksanakan sholat, bagaimana caranya? Bisa kan? Duduk. Nah, terus kalau tidak bisa duduk dengan apa? Dengan berbaring. Berbaring dengan bagaimana? Tidurnya, berbaringnya mungkin bisa menjelaskan? Miring ke kanan. Berarti ujure wajah menghadap ke kiblat. Berarti bahasa Jawa itu ujure ngalor. Ujurnya apa enggak? Ujurnya apa? Menghadap ujur apa? Ya. Ujur posisi letak kepala kita di sebelah mana, kaki kita di sebelah mana? Kepala sebelah mana? Utara atau selatan? Lor, utara. Terus kemudian apabila sudah tidak bisa miring ke kanan dengan cara bagaimana? Menghadap ke atas dengan cara
Penguatan. Setelah seseorang itu tidak bisa menghadapi kiblat dengan cara bagaimana? Bagaimana? Terlentang dengan cara membuka mata. Apabila seseorang itu sudah tidak bisa membuka mata, berarti sudah mati. Ya, berarti sudah mati. Nah, selanjutnya ketika dalam berpuasa, ketika kita sakit, kita tidak mampu di bulan Ramadan ya, kita tidak mampu melakukan atau melaksanakan ibadah berpuasa sekalipun karena dalam keadaan sakit. Nek orang ini baik, bahkan ketika sakit kita dianjurkan minum obat. Boleh nggak kita tidak berpuasa dalam keadaan sakit tersebut? Boleh? Boleh. Terus kemudian diganti berapa kali? Oh, sesuai yang saya tinggalkan. Oke, terima kasih sudah semuanya. Terus kemudian ini untuk anak perempuan. Anak perempuan semuanya pasti mengalami haid. Ya kan, haid. Nah, kalau masa sekarang itu pasti haid. Ada juga dengan seorang perempuan yaitu di kelas sudah dewasa ketika sudah selesai melahirkan. Keadaan haid atau dalam keadaan nifas bulan berpuasa, boleh tidak kita tidak berpuasa? Boleh. Terus kemudian boleh diganti berapa kali? Oke, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih anak-anak. Nah, ini materi hari ini saya akan membagi 4 kelompok dalam satu kelas tersebut. Nah, silakan untuk anak laki-laki dalam satu kelompok ada 3 anak. Silakan dibagi. Yuk kelompoknya mana? Boleh bebas memilih, silakan. Saya beri kebebasan, silakan memilih kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Itu kelompok 1 angkat tangan, ketua kelompoknya. Satu kelompok 2, silakan angkat tangan. Siapa? Agus angkat tangan. Ini kelompok pertama Ari. Oke? Kelompok ketiga Zulaika mana? Angkat tangan. Zulaika yang ketiga yaitu Romlah mana? Oke. Terima kasih. Semuanya silakan dibuka buku paketnya halaman 191 sampai 216. Nanti di situ kalian baca dulu, kemudian di situ ada tabel. Silakan masing-masing anak, masing-masing kelompok nanti menjelaskan atau meresum beberapa materi dalam materi tersebut. Yang pertama, kelompok 1 tentang tujuan atau pengertian rukshoh. Ya, nanti kemudian Agus tentang tujuannya rukshoh, kemudian Romlah yaitu tentang rukshoh dalam beribadah puasa. Terus kemudian siapa tadi namanya? Zulaika. Nah, untuk kelompoknya kelompok 3 Zulaika yaitu adalah rukshoh dalam sholat. Silakan. Nah, yuk silakan di besok. Bisa berdiskusi, satu kelompok ini bisa berdiskusi. Ada kesulitan enggak? Ayo, saling berdiskusi loh. Diskusi ojo musik ya. Silakan berdiskusi apa yang tadi sudah saya bagikan. Oke? Nah, silakan. Salah satu yang minta, salah satu yang memberikan masukan. Silakan materinya. Ya,
Kalau belum selesai silakan segera diselesaikan, saling berdiskusi antar kelompok. Ayo semuanya silakan saling berdiskusi, nggak usah ngobrol ngomong. Ayo. Nah, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang kalian kerjakan atau resume yang kalian kerjakan. Oke, bisa dimulai? Silakan Ari, jelaskan pengertian workshop. Workshop adalah keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ada contohnya seperti sholat, puasa, kalau semuanya perempuan lain. Misalkan apabila puasanya sudah yang lain, bisa menaik sholatnya keringanan. Oke, ya. Terus kemudian Agus, silakan apa tujuannya workshop? Tujuan workshop adalah agar umat Islam dapat menjalankan ibadah yang sebaik-baiknya tanpa masalah pribadi. Tujuan workshop juga untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam beribadah bagi umat Islam. Oke, bagus sekali. Terus kemudian Zulaika, apa tadi? Oh, sholat. Oke, bagus. Terus Roma, silakan. Apa tadi materinya? Workshop dalam berpuasa, silakan. Oke, bagus sekali semuanya. Ternyata sudah memahami sedikit tentang materi workshop. Selanjutnya anak-anak, silakan masing-masing kelompok boleh bertanya ke kelompok yang lain. Silakan, mungkin kelompok satu silakan bertanya ke kelompok siapa? Oh, 3 silakan. Apa yang boleh dipertanyakan? Sholat jamaah itu ada berapa? Ada apa? Oh iya, sholat jamaah takdim dan sholat jamaah akhir. Oke, selanjutnya ya kelompoknya aku silakan. Apa itu jamaah takdim? Apa itu jamaah takdim? Sholat jamaah takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu sholat pertama. Contohnya sholat isya sama maghrib dilaksanakan pada sholat maghrib. Oh ya, itu adalah sholat jamaah takdim. Sholat jamaah yang dilakukan dalam di waktu awal sholat. Contohnya menggabungkan tadi antara maghrib dan isya, digabungkan tapi di waktu maghrib. Terus selanjutnya apa yang pertanyaan lagi? Ada dari Mas Opa itu. Saya mau bertanya, jamaah takdim itu apa? Sholat takdim merupakan dua sholat fardu yang digabungkan dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya adalah zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Oh ya, gimana? Jawabannya sudah masuk? Sudah, yaitulah anak-anak jamaah takhir, yaitu menggabungkan sholat atau jamaah sholat tadi dilakukan di waktu akhir. Contohnya antara sholat zuhur dan asar dilakukan pada waktu asar. Nah, semua sudah paham semuanya? Sudah. Baiklah anak-anak, hasil presentasi ini tadi sangat memuaskan. Sedikit saya akan menambahi apa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama sudah bagus tentang pengertian workshop. Apa itu pengertian workshop? Yaitu tentang keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentang beribadah, kemudian tujuannya. Kemudian workshop itu dalam ibadah bisa dilakukan yaitu di dalam sholat maupun di dalam puasa. Karena sholat dan puasa termasuk rukun Islam. Itu adalah materi workshop atau keringanan dalam beribadah. Ya, jadi setiap ibadah itu semua diberikan keringanan, tidak berat. Nah, cukup itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan semoga yang bisa berbakti kepada kedua orang tua dan nanti bisa menjadi apabila seorang laki-laki bisa menjadi seorang imam seperti apa yang dicatatkan dalam Quran.
wanita, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, seorang laki-laki itu adalah imam atau seorang pemimpin, dan seorang perempuan bisa menjadi wanita yang soleh. Amin. Cukup sekian materi hari ini. Apabila ada salah kata dari Pak Obe, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya